Kali ini saya akan membahas bab 7, yaitu teknologi manufaktur dan layanan dalam desain organisasi. Dalam dunia bisnis yang terus berubah dan berkembang, kemampuan organisasi untuk menghasilkan produk dan layanan secara efisien serta sesuai dengan kebutuhan pelanggan merupakan penentu utama keberhasilan. Bab 7 dari buku Organization Theory and Design oleh Richard L. Draft mengenal secara mendalam peran teknologi dalam konteks desain organisasi. Dengan fokus pada teknologi manufaktur dan layanan, bab ini memberikan landasan konseptual mengenai bagaimana organisasi merancang struktur, sistem, dan proses berdasarkan karakteristik teknologi yang digunakan. Teknologi dalam konteks desain organisasi tidak hanya merujuk pada mesin dan perangkat keras, tetapi mencakup metode kerja, alur kerja, prosedur, dan cara organisasi merubah input menjadi output. Draft memperkenalkan berbagai klasifikasi teknologi dan menghubungkannya dengan tipe organisasi serta bagaimana teknologi mempengaruhi desain struktur dan perilaku organisasi. Konsep dasar teknologi dan organisasi. Draft mendefinisikan teknologi organisasi sebagai alat, teknik, dan tindakan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Teknologi mempengaruhi bagaimana pekerjaan dilakukan, sebagaimana unit-unit organisasi diatur, serta bagaimana prosedur pengambilan keputusan terjadi. Teknologi tidak bisa dipisahkan dari desain organisasi karena struktur terbaik akan sangat tergantung pada teknologi yang digunakan. Dalam konteks manufaktur, teknologi mencakup proses produksi barang fisik, mulai dari manufaktur massal hingga produksi fleksibel. Sedangkan dalam konteks layanan, teknologi mencakup cara organisasi menyiapkan jasa kepada pelanggan yang seringkali melibatkan interaksi manusia secara langsung dan menuntut fleksibilitas serta personalisasi. Tipologi teknologi menurut John Ward, salah satu kontribusi besar dalam kajian teknologi organisasi datang dari penelitian John Ward. Ia mengatakan teknologi kompleksasi teknis dan sifat produksi memang terjadi 3 tipe utama, yaitu produksi unit menuju pada produksi satuan sesuai pesanan seperti pada bengkel mobil, pabrik pesawat, atau perusahaan desain. Teknologi ini sangat fleksibel dan seringkali melibatkan keterampilan manusia yang tinggi. Struktur organisasinya cenderung organik dengan otoritas yang didistribusikan dan komunikasi informal yang kuat. Produksi massal. Produksi dilakukan dalam jangka besar dengan produksi standar dan produk yang beragam. Seperti pada industri otomotif atau elektronik, sistem ini menuntut efisiensi dan standarisasi tinggi. Struktur organisasinya cenderung mekanistik dengan hierarki yang jelas dan pembagian kerja yang spesifik. Produksi, proses merujuk pada proses produksi berkelanjutan seperti pada industri kimia, minyak, atau makanan. Proses ini sangat bergantung pada sistem otomatis dan teknologi tinggi. Struktur organisasi umumnya sangat terpusat dengan pengawasan ketat dan sistem kontrol otomatis yang luas. Woodward mengemukakan bahwa efektivitas organisasi meningkat ketika struktur organisasi selaras dengan jenis teknologinya. Misalnya, struktur mekanistik cocok untuk produksi massal, sedangkan struktur organik lebih sesuai untuk produksi unit yang kompleks. Dimensi teknologi menurut Sparrow, selain Woodward, Carl Sparrow menawarkan pendekatan berbeda dengan memfokuskan pada keragaman tugas dan kemampuan untuk menganalisis masalah. Ia menyusun teknologi berdasarkan 2 dimensi. Kemudian
variabilitas tugas, yaitu sejauh mana pekerjaan berubah atau bervariasi. Kemampuan analisis, yaitu sejauh mana tugas dapat dipecahkan dengan prosedur standar. Dari kombinasi dua dimensi ini muncul 4 kategori teknologi, yaitu teknologi rutin yang merupakan rendah variasi dan tinggi kemampuan analisis, yaitu contohnya perakitan otomotif. Kemudian ada teknologi teknikal yang rendah variasi dan rendah kemampuan analisis, contohnya pabrik kimia. Yang selanjutnya ada teknologi kerajinan, tinggi variasi dan tinggi kemampuan analisis, contohnya pembuatan kapal. Kemudian ada juga teknologi neutron, tinggi variasi dan rendah kemampuan analisis, contohnya penelitian dan pengembangan. Pero juga menunjukkan bahwa struktur organisasi yang tepat sangat bergantung pada tipe teknologi ini. Teknologi non-rutin, misalnya menuntut komunikasi intersif dan fleksibilitas tinggi sehingga cocok dengan struktur organik. Sebaliknya, teknologi rutin dapat dikontrol dengan struktur mekanistik. Implementasi teknologi terhadap struktur organisasi, hubungan antara teknologi dan struktur organisasi merupakan poin sentral dalam bab ini. Kemudian ada juga struktur organik, cocok untuk teknologi yang kompleks dan tidak rutin. Ciri-cirinya adalah desentralisasi, komunikasi horizontal, fleksibilitas, dan kolaborasi yang tinggi. Draft menekankan bahwa ketidaksesuaian antara teknologi dan struktur dapat menyebabkan inefisiensi, rendahnya produktivitas, serta konflik internal. Teknologi, layanan, dan tantangan struktural dalam organisasi, jasa, kemudian teknologi sangat berbeda dibandingkan dengan manufaktur. Karakteristik jasa melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan, serta ketergantungan pada keterampilan manusia. Oleh karena itu, desain organisasi perlu untuk sektor jasa untuk mempertimbangkan dimensi-dimensi ini. Draft menyebutkan beberapa perbedaan penting antara teknologi manufaktur dan layanan, yaitu antara lain tingkat kontak dengan pelanggan. Dalam layanan, pelanggan seringkali menjadi bagian dari proses produksi, misalnya dalam layanan medis atau pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada ketergantungan pada karyawan. Karena produk tidak dapat didesentralisasi sepenuhnya, keterampilan dan sikap karyawan sangat menentukan kualitas layanan. Kemudian ada juga pengendalian kualitas lebih sulit dilakukan karena produk tidak selalu bisa diuji sebelum dikonsumsi. Organisasi layanan seperti rumah, sakit, bank, hotel, atau universitas memerlukan desain yang mampu mendukung fleksibilitas dan respons cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Teknologi dan inovasi, salah satu bahasan penting dalam bab ini adalah bagaimana teknologi mendukung inovasi organisasi. Dalam era digital dan globalisasi, organisasi dituntut untuk terus-menerus memperbarui teknologi mereka agar tetap kompetitif. Teknologi tidak hanya dilihat sebagai alat produksi, tetapi juga sebagai enable untuk pencapaian nilai baru. Organisasi yang ingin tetap relevan harus mengembangkan struktur fleksibel seperti struktur berbasis tim atau struktur matriks yang memungkinkan eksperimen, kolaborasi lintas fungsi, dan pengambilan keputusan cepat. Contoh nyata adalah seperti Google atau Tesla yang merancang organisasi mereka untuk mendukung inovasi berkelanjutan. Mereka menghindari struktur hierarkis yang kaku dan lebih menekankan pada alur kerja yang cair dan responsif. Otomasi dan dampaknya. Bab ini juga membahas tren otomasi dan penggunaan teknologi informasi dalam produksi dan layanan. Otomasi memungkinkan efisiensi tinggi, namun juga membawa tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Termasuk ada juga pengurangan jumlah tenaga kerja manual, peningkatan kebutuhan akan pekerjaan
dengan keahlian tinggi, potensi resensi terhadap perubahan dari karyawan, serta organisasi harus secara strategis menangani transisi teknologi ini. Salah satunya adalah melalui pelatihan ulang komunikasi terbuka dan pengembangan budaya organisasi yang mendukung pembelajaran. Teknologi fleksibel dan produksi agil. Konsep teknologi fleksibel menjadi penting dalam dunia manufaktur modern. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk beralih dengan cepat dari satu produk ke produk lain sesuai permintaan pasar. Ini sangat berbeda dengan produksi massal tradisional yang kaku. Teknologi fleksibel membutuhkan sistem informasi yang canggih, tenaga kerja terlatih, dan koordinasi lintas fungsi yang tinggi. Organisasi dengan sistem ini biasanya menetapkan struktur yang datar dan proses kerja berbasis tim. Untuk kesimpulan dari Web 7 ini, buku ini membawa pembaca untuk memahami hubungan mendalam antara teknologi dan desain organisasi. Draft menekankan bahwa teknologi bukan hanya alat, tetapi merupakan penentu utama dari bagaimana organisasi dibentuk, hingga bagaimana mereka berfungsi, dan bagaimana mereka merespon perubahan lingkungan. Pemahaman tentang berbagai klasifikasi teknologi, baik dari perspektif Woodward maupun Perrow, membantu manajer merancang struktur organisasi yang tepat dalam konteks layanan. Teknologi tidak bisa dipisahkan dari kualitas interaksi manusia, sementara dalam manufaktur, teknologi menentukan efisiensi dan skala produksi. Akhirnya, keberhasilan organisasi modern sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengadopsi teknologi dengan bijak, menyesuaikan struktur internalnya, dan memberdayakan manusia di dalamnya agar bisa memaksimalkan potensi teknologi tersebut. Organisasi yang mampu menyelaraskan teknologi dan desain akan lebih siap menghadapi tantangan dan menangkap peluang di masa depan.